Miliano Jonathan pamerkan berkas naturalisasi. Jait Zels gagal debut, Eliano Renders bawa PSI Zole ke puncak klasmen. Syarat wajib timnas Indonesia U17 juarai Piala Kemerdekaan 2025. Tekad Ramadan Sananta dapatkan kepercayaan timnas dari Liga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. JICS gagal debut di Sassuolo. Eliano Renders membawa PSI Zole ke puncak klasemen. Syarat wajib timnas U17 juara Piala Kemerdekaan tahun 2025. Yang selanjutnya, tekad Ramadan Sananta bersaing di timnas lewat Liga Malaysia. Dan yang terakhir, Miliano Jonathan pamer berkas naturalisasi. Coba kita saksikan bersama. Satu gagal unjuk gigi, satu lagi malah nyalain lampu sorot. Eliano Renders sukses bawa Zole diam-diam gaspol ke puncak klasmen. Sementara Jait Zels harus rela gagal debut bersama Sassuolo. Seperti diketahui, Sassuolo sukses melangkah ke babak berikutnya usai menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Giles Doig pada menit ke-32. Hasil ini sekaligus menjadi ajang pembalasan bagi Sassuolo yang pada pertemuan terakhir harus menelan kekalahan 0-2 dari Catanzaro di kandang sendiri pada 10 Mei 2025 ketika masih bermain di Serie B. Lebih lanjut, dalam laganya itu Kapten Timnas Indonesia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Meski begitu, peluang Itzels untuk segera mencatatkan laga debut cukup terbuka. Saat ini, ia hanya bersaing dengan 4 bek tengah lain. Situasi semakin menguntungkan bagi Itzels lantaran bek andalan Sassuolo Ruan Tresoldi masih menepi akibat cedera lutut. Sementara itu, di berita lain, Eliano Renders ikut berkontribusi dalam kemenangan PSI Zole versus Telstar pada matchday kedua Liga Belanda 2025-2026. Pada laga tersebut, Renders masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 menggantikan Dylan Bayo. Berdasarkan data SofaScore, Renders mencatat 6 sentuhan bola, memenangkan 1 duel perebutan bola, dan melakukan 1 tackle bersih dalam 20 menit penampilannya. Kemenangan ini membawa PSI Zole memuncaki klasemen sementara Liga Belanda dengan torehan 6 poin dari 2 laga. Terlepas dari hal itu, patut dinanti bagaimana debut manis Jait Zels dan kejutan baru Eliano ke depannya. Perkembangan timnas Indonesia yang makin matang ini sekali lagi menunjukkan rasa optimisme tinggi untuk mencapai the next level. Usai menang melawan timnas Uzbekistan, ada beberapa syarat wajib lagi untuk Garuda Asia bisa menjuarai Piala Kemerdekaan 2025. Sebelumnya, kemenangan meyakinkan 2-0 ini membuat anak asuh Nova Arianto terus memepet Mali. Wakil dari benua Afrika itu masih kukuh di puncak klasmen. Mali mengoleksi 6 poin berkat kemenangan 5-1 atas Uzbekistan dan Tajikistan dengan skor 4-2. Sedangkan Indonesia membuntuti di peringkat kedua dengan 4 poin. Tentu selisih 2 poin ini bisa dikejar, lantaran timnas Indonesia U17 akan bersua dengan wakil benua Afrika itu di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 pekan depan. Syaratnya, Garuda Asia wajib meraih kemenangan atas Mali berapapun skornya. Jika 3 poin bisa diraih, maka Indonesia akan otomatis mengunci posisi puncak klasmen. Tambahan 3 poin akan membuat timnas Indonesia U17 meraih 7 poin. Sedangkan Mali akan mengakhiri ajang ini di peringkat kedua dengan 6 poin. Lalu, jika timnas U17 hanya bisa imbang apalagi kalah, gelar juara Piala Kemerdekaan 2025 akan otomatis direbut Mali. Dan itu artinya, Matthew Baker beserta kawan-kawan mesti bisa tampil maksimal untuk memberikan kejutan lain seperti yang dilakukan saat mengalahkan Uzbekistan. Langkah Ramadan Sananta di Liga Malaysia bukan sekedar perjalanan biasa. Ada tekad tersimpan untuk membuktikan diri dan meraih tempat yang layak di hati timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Kuwait dan Lebanon di Gelora Bung Tomo, Surabaya. 2 pertandingan tersebut bagus untuk pemanasan sebelum terjun di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Untuk itu, jelang laga FIFA Matchday September mendatang, pesepak bola Ramadan Sananta bertekad memiliki keinginan memperkuat timnas Indonesia. Ia pun selalu tampil habis-habisan ketika membela DPM MFC di Liga Super Malaysia 2025-2026. Hasilnya cukup memuaskan dengan catatan 1 gol dan 1 assist.
Sananta akan terus berusaha menampilkan yang terbaik sebagai seorang striker yang bisa konsisten di Liga Super Malaysia musim ini. Ia sadar tidak mudah karena persaingan di Liga Malaysia sangat baik daripada di Super League Indonesia. Ex-pemain PSM Makassar dan Persis Solo itu akan terus berjuang untuk mencapai performa terbaiknya. Dengan bekal inilah, dia bisa mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Jadi, kenapa tidak saya harus mencoba hal yang bagus? Mungkin kedepannya kalau saya bisa memiliki performa baik, mungkin saya bisa dipanggil timnas Indonesia untuk FIFA Matchday periode September ini. Ujar Sananta. Kabar baik datang dari pemain keturunan Belanda Indonesia yang beberapa waktu ini santer dikabarkan merapat ke timnas Indonesia. Ya, Biliano Jonathan selangkah lagi bakal bergabung dengan skuad Garuda usai pamerkan berkas naturalisasi. Seperti diketahui, nama Biliano Jonathan memang belakangan ini ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Depok, Jawa Barat tersebut memang sudah lama didekati oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga memang telah memberi kode bahwa pihaknya tengah mendekati pemain yang bisa menambah daya gedor timnas Indonesia. Akhirnya, pemain berusia 21 tahun ini dipastikan secara resmi oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa proses naturalisasi Biliano Jonathan telah diproses. Lebih lanjut, Kemenpora RI pun juga telah menerima berkas naturalisasi Biliano Jonathan. Menurut Erick, penyerang FC Ultra itu diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas Indonesia akan memulai pertandingan putaran keempat pada Oktober mendatang. Untuk itu, proses naturalisasi sudah diserahkan ke pemerintah dan setelah itu akan dilanjutkan ke DPR RI nantinya. Diketahui pula, pemain keturunan Belanda Indo tersebut musim lalu memperkuat Vitesse Arnhem dengan catatan mencetak 11 gol dan 4 assist dari 38 laga yang dilakoninya. Musim ini ia juga telah bermain dalam 2 laga bersama FC Ultra. Dengan pengalaman yang dimilikinya itu, ini bisa jadi kabar baik buat tim Merah Putih yang bakal berlaga memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 nantinya. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.